Selamat malam semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Perkenalkan, saya Bli Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Malam hari ini, sesuai dengan jadwal, kita akan mengadakan AMA, Ask Me Anything, dari token Polis Crypto. Ya, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Harapannya biar acara kita malam hari ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Saya pimpin doanya teman-teman ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, mungkin langsung aja saya waktu dan kesempatan saya persilakan buat Jik Bim selaku CEO tim dev dari Polis Crypto. Sekarang mungkin Jik Bim kenalkan tim yang diajak pada malam hari ini. Monggo Om Jim, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari Beli Docs Putu. dong, Docs. Om Bim. Oh, Docs. Docs Ya, dong. siap. Iya, biar teman-teman tahu nih. Nih Jik Bim nih asli Bali juga nih. Wah, Asli. saya setuju. Luar biasa. Bang Wisnu, Docs Bang Wisnu dong. ikut naik? Ya, Bang. Docs. Oh ya. Dan alasan di WC ya, nggak boleh. Oke, perkenalkan saya. Kalau nama lengkap saya kan Ida Bagus Putu Marwana, teman sejak SMA biasa dipanggilnya Bim. Oke. Oke, kemudian kita langsung aja pembahasan tentang ke Polis Crypto. Jadi awalnya saya sendiri gitu kan baru masuk ke dunia DEX itu di awal 2021. Jadi ikut di perkumpulan, di grup-grup gitu kan, belajar gimana sih cara mencari peluang gitu kan di koin-koin DEX, token DEX. Kemudian kita juga banyak mengalami yang namanya scam gitu kan, yang namanya rug pull gitu kan. Nah dari situ kita mulai belajar gimana sih cara mencari token-token yang potensial gitu kan. Dan kemudian dari salah satu rekan kami punya inisiasi, kenapa kita nggak buat ini aja platform untuk audit gitu kan, audit smart contract. Dan kebetulan kita juga ada tim yang bisa membaca smart contract dan punya keahlian di bidang itu gitu loh. Akhirnya kita buatlah ini Polis Crypto yang tujuannya tuh untuk kita mengaudit smart contract. Jadi kita verifikasi itunya smart contract-nya gitu kan line by line. Dan tim kami ini dia bisa pakai dua metode dia ngeceknya. Satu dia punya software khusus untuk ngeceknya itu, dan setelah dia cek pakai software, dia cek lagi satu persatu manual gitu. Dan yang nilai lebihnya lagi, kami selain memverifikasi ininya smart contract, kita juga minta ID dari para dev. Gitu. Jadi ID itu kita keep, tidak akan kita bocorkan kecuali kalau nanti ada laporan dari para holder gitu kan, ternyata ada sesuatu gitu kan di sana, data itu bisa kita buka ke para holder tentang KTP-nya itu. Dan nanti gini, setiap token yang sudah kita audit nanti mereka akan dapat result-nya itu kan. Result itu bisa dicek di webnya kami, dan nanti mereka juga akan dapat badge khusus. Itu badge itu bisa dipasang di webnya mereka, dan setiap badge itu unik ya. Dia tuh ada nomor seri khusus. Jadi antara token A sama token B itu badge-nya beda, karena di sana ada nomor serinya. Dan tujuan kedepannya kami nanti adalah di mana Polis Crypto itu bisa menjadi acuan bagi para holder untuk memfilter mana sih token-token yang aman gitu kan. Dan kita juga berusaha untuk membantu token-token para dev-dev yang baru launching produknya, tokennya, untuk mencarikan holder. Jadi setelah mereka audit dan lolos audit, kita akan sediakan waktu gitu kan untuk AMA di grup kami, di grup Polis Crypto gitu kan. Nah, otomatis kan mereka bisa memaparkan proyeknya seperti apa gitu kan. Nah, nanti
ada kemungkinan untuk menarik holder dari Polis Crypto untuk masuk ke grupnya mereka seperti itu. Jadi kan di sana ada selain mereka dapat audit, mereka juga bisa ada kemungkinan dapat holder gitu kan. Gitu. Gitu aja, Ji. Mungkin Ada tambahan itu lain? dulu. Mungkin dari tokenomiknya mungkin bisa dijelaskan nih sama total supply, Oh iya, allocation supply-nya. untuk supply kita 1 triliun Oh, 1 dan triliun ya. waktu awal at liquidity itu 90% kita masukkan ke liquidity dan Oke. 10% itu untuk pengembangan. Oke. Gitu. Terus untuk tokenomiknya kita 8% tax fee. Terus untuk alokasinya itu adalah 5% untuk tim dan marketing dan 3% untuk advisor. Soalnya kita juga kan kita tidak kerja sendiri gitu kan. Kita ada beberapa advisor yang saat ini ada salah satu dari cyber gitu kan. Dan sementara ini masih bersifat personal karena kan kalau berurusan sama cyber itu harus pakai badan ini kan, badan hukum kan. Dan itu sedang kami proses, sudah kami ajukan untuk legal standing-nya. Nanti setelah itu legal standing-nya selesai, kita baru bisa secara lembaga nanti kerjasamanya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit masalah gininya, susunan timnya, Ji. Maksudnya, Ji, di Polis Crypto ini ada tim apa aja gitu loh, Ji. Kalau Mungkin CEO-nya kan Ji sendiri, kemudian CTO-nya siapa, CEO-nya siapa gitu kan. Biar Untuk teman-teman CTO juga. kita ada ini namanya Fadli sama Alvin sebagai web dev-nya. Kemudian ada Bang Fian itu kan, Bang Fian itu sebagai IT juga, sebagai dev-nya dan sebagai advisor juga. Nah, kemudian ada Bang Wisnu sebagai COO ini. Dan kemudian yang lain itu ada Michelle, ada Fadli sebagai marketing. Jadi kan kalau Fadli itu sebagai YouTuber ya kan. Jadi lebih ke marketing di YouTube-nya nanti. Kemudian Kalau ada sudah berapa lama nih, Ji, umurnya, Ji? umur dari kita launching itu 18 Agustus 2021. Agustus ya. Hampir Ya. 2 bulan ya, Ji ya. Ya. Terus katanya kemarin sempat ada migrasi, Ji ya. Ya, kemudian kemarin sempat ada migrasi karena ada ini kan kita waktu itu mulai kerjasama dengan advisor dengan tim cyber gitu kan. Kemudian pas pertemuan di sana diminta ada beberapa revisi dan kemudian perbaikan gitu kan. Jadi makanya kita pindah smart contract. Oke, tapi prosesnya itu sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kemarin itu pada saat migrasi kan sudah kita snapshot itu kan saldo terakhir per 1 Oktober. Kita snapshot, kemudian kita kirim semua di SC yang baru senilai 1:1 dengan hasil snapshot-nya itu. Memang masih ada beberapa yang selisih gitu kan. Nah, kemudian yang selisih itu kita minta untuk report manual ke kita dengan bukti snapshot-nya dari device mereka gitu kan, dari Trust Wallet, dan kita transfer ke selisihnya itu. Iya, oke. Mungkin ada tambahan, Di, sebelum saya buka sesi tanya jawab sama teman-teman yang hadir nih. Mungkin kita langsung ke tanya jawab aja ya. Oke, siap. Oke, mungkin demikian penjelasan singkat dari Om Jibim terkait dengan proyek Polis Crypto-nya. Kalau ada yang belum jelas, silakan teman-teman, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi pertama ada 3 pertanyaan. Ada Om Pedi, Ibu Om Pedi. Izin beli. Ya, selamat malam. Om Bim, salam kenal. Salam kenal. Jadi kemarin beli saya appreciate buat Polis Crypto. Kebetulan saya kemarin sempat nyerok pas dip ya. Taunya mau ini ganti smart contract. Untungnya dibantu sama Bini balikin lagi BNB-nya. Oh ya, luar biasa. Iya, makanya saya mau apresiasi dulu lah untuk tim dev-nya. Jujur lah, udah nilai positif 1 yang saya bisa. Dan saya juga karena jujur, walaupun harganya sekarang turun, tetap saya beli pas waktu dibalikin, langsung saya beli lagi kemarin si polisnya. Walaupun receh ya, tapi saya hargai kejujuran dev-nya. Nah, gini, Om Bim, saya cuma mau tanya, untuk roadmap yang baru,
apakah udah di-update belum ya untuk kedepannya setelah ganti smart contract? Karena kalau untuk smart contract yang lama kan fokusnya itu kan kita ngelihat kontrak-kontrak yang dev khusus Indonesia gitu kan, atau yang mendaftarkan diri. Ada nggak rencana ke depan ngejar bola gitu, nggak cuma nunggu aja? Mungkin itu aja kalau dari saya, Om Ded. Yes, thank you Om Febi. Pertanyaannya menarik sekali Om Febi. Ya, monggo Om Jim, Bim langsung ditanggapin. Jemput bola ini maksudnya untuk langsung approach ke developer gitu maksudnya ya? Iya Yang betul, pertama karena Jim, ya karena saya ngelihat kalau kayak yang kemarin itu kan sebelum ganti smart contract kayaknya nungguin ya dev mana yang mau collab gitu kan. Nah, kalau kayak sudah ganti smart contract apakah bisa lebih agresif lagi gitu maksud saya. Jadi gini, kita dari awal juga berusaha untuk menjemput bola gitu kan. Jadi saya sendiri sudah approach ke beberapa dev. Jadi kan karena saya kebetulan di Bali gitu kan. Jadi yang saya cari itu yang dev-dev yang di Bali gitu kan. Tapi juga selain dari yang ada di Bali, karena kan sini kan lebih enak kalau kita ketemu langsung gitu kan. Jadi saya cari yang dev-dev yang kebetulan di Bali, saya cari langsung, saya jemput langsung ke lokasinya. Nah, kalau yang lokasinya jauh-jauh ya kita langsung ininya by online gitu kan. Kita perkenalkan diri dan nanti pelan-pelan kita tawarkan ininya, auditnya. Dan itu sudah kita lakukan kok itu. terus tadi Roadmap yang baru kira-kira udah ada gambaran ke depannya untuk perkembangan seperti apa, Om Ded? Mungkin tambahannya sih kita ada rencana untuk buat semacam kayak launchpad gitu kan. Jadi launchpad itu terutama untuk yang token yang belum launch gitu. Nanti kita sediakan wadahnya. Jadi mereka tuh bisa apa namanya semacam kayak Binance Launchpad gitu. Jadi dengan mereka hold Polis Crypto, mereka bisa mendapatkan token itu secara early gitu loh. Oh, menarik, Om. Ya, kasih. kira-kira kapan Terus eksekusi itu itu bagus kita Bang? masih siapkan ininya, kita masih siapkan secara apa namanya platformnya gitu kan kita masih siapkan. Kebetulan nanti yang membuat itu kan Bang Fian itu kan, cuma hari ini dia nggak bisa ikut. Oke. Jadi kita plannya itu November nanti kita udah bisa launch itunya, launchpad-nya itu. Oh, November ya. November. Terus kalau sekarang yang masih dikerjakan itu adalah semacam kayak token sniffer gitu loh. Jadi dengan masukkan smart contract, dia langsung bisa menganalisa tentang token tersebut gitu. Halo Om Bli. Yes. Boleh nanya? Om Arif. Monggo Om Arif. Halo Om Bim, salam kenal ya Om. Ya, salam kenal. Om Bim, berarti ini kan nanti proyek kedepannya adalah semacam wadah ya, buat platform untuk ngecek semacam koin-koin yang baru launch ya. Iya, betul. Oke, ini sih kalau memang benar-benar ini sih saya excited banget ya Bli ya, karena ada produk lokal nih yang mau bersaing sama produk-produk luar negeri nih. Nah, untuk saya ada pertanyaan, beberapa pertanyaan dua sih paling. Yang pertama kan ini benar-benar full devnya lokal ya Bli ya? Semua lokal. Lokal dari Bali ini dah beliau CEO-nya Om Arif. Mantap lah kalau gitu. Jadi bisa bersaing. Nah, untuk antisipasi ya Om ya. Untuk kan di Indonesia sendiri kan yang namanya koin micin atau koin-koin baru yang mau launch atau presale atau fair loan itu kan kebanyakan yang kalau dari devnya Indo kan kebanyakan scam ya. Udah terkenal. Nah, untuk mengatasi paradigma itu nanti timnya PCC itu ada plan apa gitu loh, agar nanti masyarakat Indonesia atau masyarakat dari teman-teman kita yang di Indonesia dan kita mungkin bahkan mau bantu SEAL atau apa, tahu nih devnya Indo udah pada PCB semua kan, pasti banyak kan seperti itu yang ya udah ya jelas gitu. Ya, betul. Nah, itu plannya ke depannya gimana gitu loh. Sama nanti jika terjadi crash market atau seperti apa, plan untuk mengatasinya itu juga seperti apa gitu loh. Itu aja sih Bli. Oke, makasih Om Arif pertanyaannya, sangat menarik sekali Om Jim. Sama-sama begitu. Ya, langsung ditanggapin Cik Bim.
Oke, jadi gini, yang bisa mempush developer untuk audit di Polyscript itu adalah sebenarnya komunitas gitu kan. Itu yang kita harapkan gitu loh. Soalnya bisa saja sebenarnya kayak kita ini jemput bola gitu kan. Cuma kadang-kadang kan dari developer, "Ah, nanti-nanti aja deh," gitu, toh dari para holder nggak ada yang minta gitu kan. Nah itu yang mau kita, istilahnya, edukasi lah ke para holder gitu kan. Kalian lo bisa mempush dev-nya untuk audit secepatnya gitu kan. Soalnya kan itu juga investasinya mereka kan, Iya. gitu kan. Nah, jadi kan, bagaimana cara cara kami untuk mengedukasi para holder untuk, memperkenalkan dev-nya, "Dev, itu loh ada Polyscripto, kenapa kok nggak audit?" Gitu loh. Nah, kami sudah punya, beberapa plan untuk mem-branding nama Polyscripto ke para holder gitu. Mungkin mungkin, para holder tuh belum banyak yang kenal Polyscripto tuh apa, apa namanya, projeknya seperti apa, tujuannya seperti apa, gitu kan. Dan itulah kenapa kemarin kami tuh buat, semacam Mars gitu kan. Mars itu sebenarnya untuk mempersatukan holder gitu kan. Dan nanti kami juga mau, misalnya menyebarluaskan tentang Polyscripto ini melalui Mars ini. Kita udah mempersiapkan beberapa event sih. Mungkin bisa langsung dijelaskan, Bim, event-nya seperti Eee, apa? Event nanti buat bocoran di sini ya. Oh iyalah, Jadi kan spesial nih. Pokoknya di Desk Capital nih sesuatu yang jadi baru tuh pasti Alam jadi disimpan di sini. rencana kami kan mau buat semacam kayak video challenge gitu kan, yang berhubungan Oke. dengan Mars. Nah, otomatis nanti kan dengan ada video challenge seperti ini kan, itu akan membuat banyak orang tuh aware gitu kan, ada Polyscripto nih." Berarti, Hmm. setidaknya kalau masuk ke DEX, berarti kan sudah ada filternya nih, sudah ada tim yang memfilter, mana sih token-token yang, potensial, mana sih token-token yang aman, seperti itu. Jadi kalau mau lihat yang mana sih token yang aman, lihat aja di web kami yang mana yang sudah masuk ke list audit, gitu aja. Kayak video Soalnya challenge gini, kayak via via TikTok gitu, via medsos gitu ya, gitu ya ya? ya bisa seperti itu. Hmm. Soalnya gini, tadi saya mau ngomong apa ya, lupa. Oh ya, Beli. gini, Oh, jadi sebentar sebentar. oke Oke, oke. Sip. jadi tugas tugas kami itu bukan cuma sekedar selesai audit, udah gitu lepas tangan gitu, enggak. Tugas kami itu selama project ini berjalan, itu tetap di bawah pengawasan kami. Iya iya iya. Misalkan Oke ada oke. token A nih, Berarti token berarti token A nggak ini ini ya? audit sama kami. Token token A ini audit sama kami, kan sudah dapat, ini kan semacam Heeh, sertifikat itu kan. masuk. Itu bukan berarti, ya sudah kalian boleh ngapain terserah gitu, enggak. Tetap di bawah pantauan kami terus. Oke, berarti Jadi nanti, sistemnya nggak beli putus ya? Bukan beli ya putus. misalnya mereka bayarnya cuma sekali kan pada saat audit aja, tapi Oh, pengawas itu akan berjalan terus. oh berarti Jadi nanti kami juga setiap nanti setiap token yang mhm muncul di PCC Polyscripto mhm, ini berarti semua dalam pengawasan tim PCC ya? iya betul. Jadi nanti kami juga akan mempersiapkan monitoring tools, terus untuk Bagus, monitoring wallet juga kami kami keren keren persiapkan gitu. Jadi keren ini keren. itu sudah dipersiapkan sih ininya, tools-toolsnya itu. Keren Om, ini sih kalau kalau Zul keren sih Om, karena memang harus eh, apa namanya token-token Indonesia sebenarnya ya, developer Indonesia itu banyak banget yang potensi gitu loh. Ya. Betul Banyak betul. banget yang banyak banget orang-orang yang punya kapabilitas dan kreativitas untuk membuat token yang sangat bagus lah. Eh, Mhm karena mungkin paradigmanya coin mixing ya gara-gara save moon art itu ya coba duyut ya sampai sekarang masih mhm, masih jadi paradigma yang negatif buat developer Indonesia. Tapi kalau betul. mudah-mudahan sih adanya PCC ini dan Gold kripto di Indonesia dan developer-developer dari Indonesia bisa bersaing sih. Iya. Keren Om, Sebenarnya gini, lanjut Om. developer Indonesia tuh banyak yang bagus-bagus, yang banyak potensial. Cuma kadang-kadang mereka tidak berani menunjukkan jati dirinya. Soalnya takutnya gini, begitu ada yang nanya, "Dari mana developer Indonesia?" Langsung holder tuh balik kanan. Hmm. Soalnya kesan Cibadoy itu udah melekat banget gitu kan. Jadi kan sayang kalau potensi-potensi yang bagus malah malah dihindari sama orang gitu. Terus mungkin bisa dijelaskan juga Bim, karena di sini kan juga ada beberapa juga Om Dep juga yang hadir, yang ada juga di komunitas Dex Capital. Siapa tahu juga sekalian promosi ke mereka kan. Saya dengar kan Polyscripto ini dia punya paket, Om J. Seperti yang tadi dijelaskan sama Bim. Jadi kan tidak hanya mengaudit, tapi ketika dia istilahnya kerjasama sama Polyscripto, Polyscripto juga akan memberikan kayak semacam feedback. Misalnya nih, dia akan tampil ama di
grup TG-nya Polyscrypto, kemudian juga akan diliput, direview sama salah satu YouTuber yang kerja sama Polyscrypto. Itu kan juga termasuk anu juga ya, nilai poin juga gitu loh buat teman-teman dev yang mau diaudit sama Polyscrypto. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bim, teknisnya seperti apa? Untuk istilahnya ada beberapa penawaran yang kami berikan gitu kan. Jadi selain yang default yang pertama itu kan audit dan verifikasi ID gitu kan. Itu yang penawaran defaultnya. Kemudian juga kami ada partnership kan dengan Bang Jos. Nggak apa-apa ya saya nyebut ini ya, nyebut channel Bang Jos. Jadi kami ada partner, jadi sudah ada paket di sana. Jadi kan kalau paket itu harga lebih spesial jadinya kan. Gitu. Dan ini untuk token kita juga terbuka ya. Jadi sebenarnya kemarin sudah ada token dari luar, dari ASEAN sih, token dari ASEAN, dari luar Indonesia yang sudah mendekati kami. Jadi mereka tuh udah siap-siap, oke, mereka mau masuk ke market Indonesia. Begitu mereka tahu ada Polyscrypto, oke nanti kami audit sama saya pertimbangan untuk audit sama Polyscrypto gitu. Dan ini token luar justru. Nah, itu juga jadi paketnya ada 2 gitu kan. Jadi yang paket yang biasa dengan paket yang langsung ada live ama dengan Bang Jos. Oke, menarik nih, Ji. Ya, semoga nanti teman-teman dev yang dengar kabar baik ini bisa langsung japri si Bim nih, Bim, untuk atur pertemuan lebih lanjut. Oke, saya buka pertanyaan berikutnya ya. Tadi ada Hari Mukti Budiman, monggo. Om Hari Mukti Budiman. Wah, langsung senior yang langsung nanya. Ya, silakan Om Hari. Saya mau bertanya untuk sistem keamanan dari Polyscrypto sendiri ini bagaimana? Apakah udah cukup aman? Soalnya yang saya tahu itu dari sistem SC-nya sendiri ya, itu biasanya kalau misalnya itu ada booknya itu tuh berpengaruh dari misalnya dia bisa tahu nih, misalnya ada yang mau beli berapa BNB Polyscrypto, sebelum dia masuk itu book masuk duluan. Jadi ketika yang beli beberapa BNB itu masuk, dia ngejual lagi. Itu berpengaruh itu untuk harga Polyscrypto sendiri. Jadi nggak bakal naik-naik. Oh, bot maksudnya? Ya? Bot atau book? Iya, bot. Oh, bot. Bot. Kalau yang namanya bot juga kita kan susah juga mencegah kan. Soalnya banyak yang saya tahu juga orang yang bisa masang bot. Jadi kan bisa aja dia pasang di SC tertentu, dia pasangin bot sama dia gitu kan. Dan itu juga sulit untuk dicegah seperti itu. Sulit ya. Jadi dari sistem keamanan sendiri untuk bot itu sendiri sulit untuk dihilangkan lah istilahnya ya. Iya, soalnya setahu saya juga kan dia kerja bot itu sama seperti ini kan, sama seperti kerja manusia biasa, cuma dia dibikin otomatis. Iya. Gitu. Jadi untuk memfilter bot itu yang sulit ininya untuk mencegahnya itu. Tapi mungkin nanti gini, mungkin gini, kebetulan kita juga ada IT yang lumayan lama lah berkecimpung di dunia blockchain dan smart contract gitu kan. Jadi kan kami juga sering berkoordinasi. Mungkin nanti ke depannya kita bisa untuk cari solusi gimana caranya untuk mencegah yang semacam bot ini kan. Iya, betul. Bisa. Mungkin karena ini buat masukan juga buat kami, bisa. Terus saya mau nanya lagi malam, Ble. Sekarang ini apa nih? Project yang paling dekat lah gitu. Yang paling dekat yang masih kami kerjakan itu yang kayak apa namanya? Yang token sniffer itu. Kan tahu yang namanya webnya token sniffer atau stay safu gitu kan? Iya. Kita tinggal masukin aja smart contract, langsung dia bisa menganalisa itunya, menganalisa SC-nya itu. Itu sedang dibuatkan. Oke, siap. Oke, gimana kira-kira Om Hari Mukti bisa menjawab ya? Iya, Bli. Makasih ya, Bli. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Om Gepeng. Monggo Om Gepeng. Halo, selamat malam Om Bli, Om Bim. Malam, Om Gepeng. Monggo. Iya, ini mau nanya Bli. Ini Om Bim.
itu kan tax buy sell itu kan 8% ya. 5% ke marketing, 3 ke advisor. Oke. Jadi kan nggak ada yang apakah ya udah yakin itu dev policy crypto itu mau pakai apa namanya tax seperti itu, sedangkan tidak ada tax yang masuk ke liquidity gitu kan. Apakah nantinya kalau top holder buang muatan itu bisa longsor lagi apa gimana gitu kan? Soalnya kan sekarang kan yang dimasukin LP kan cuma 21 BNB kalau nggak salah ya, apa 20 BNB gitu ya Om Bim ya. Gimana tuh Om Bim? Oke, makasih Om jadi Gepeng. gini. Pertanyaannya menarik tuh, Cik Bim. Mungkin bisa Jadi gini. langsung ditanggapi. Kami kan di real project kan dari audit ya. Jadi kan dari setiap audit nanti kan ada pemasukan tuh. Dan kami sudah mengalokasikan 25% untuk buyback. Jadi buyback itu nanti akan dialokasi lagi untuk ke add liquidity lagi. Oh, dari buyback itu di add liquidity lagi gitu. Nah, jadi kan nanti kan tergantung situasi kan. Jadi setelah terkumpul dana buybacknya kita bisa buyback. Nanti kan ada alternatif tuh, mau kita burn atau kita mau add liquidity gitu kan. Jadi kita sudah alokasikan itu dari ini ya. Kadang kan holder ini lebih pintar ya. Artinya kalau misalkan habis dev buyback mereka jual gitu loh. Kan balik lagi gitu kan. Ya coba dimatengin lagi lah Om Bim maksudnya. Sama ini Om Bim itu bener itu ada giveaway mini chopper itu ya? Ada. Ketika MCAP nyentuh 1 juta. Oh, enggak, yang 1 juta ini yang iPhone, yang HP dulu. Oh, iPhone, ada syarat ketentuan berlaku ya. Ya, kalau yang mini chopper dia bertahap nanti itu masih ditanda tanya market cap-nya. Iya. Ya, mungkin kali bukan 1 juta cap kali Om Bim mungkin 10 rupiah kali gitu kali ya, baru berlaku giveaway-nya ya. Ya nanti kan kita umumkan nanti itu. Oke, makasih Om Bim, Om Bli, makasih. Yuk. Om Gepeng, pertanyaannya. Monggo selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Tadi ada Om Billy, monggo Om Billy. Oke, saya mau tanya dong, karena udah saya mau tanya ini dari sisi developernya sama dari sisi untuk holdernya si developer yang diaudit di Police Crypto ya. Ini kan bagaimana sih cara dari tim Police Crypto ini, sedangkan kan untuk bersaing dengan kan kita tahu banyak bot-bot yang saat ini mampu mendeteksi smart contract dengan gratis. Ada lagi sebuah sistem seperti TechReds gitu kan, itu kan gratis. Lalu untuk yang lebih high-nya mungkin itu ada Certik. Bagaimana cara Police Crypto dan tim? Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Police Crypto dan tim itu untuk meyakinkan holder-holder dari Indonesia khususnya bahwasannya token yang sudah audit di Police Crypto ini benar-benar terjamin keamanannya secara berinvestasi di sana, seperti itu. Satu. Yang kedua, saya mau tanya juga untuk planning ke depan, khususnya untuk tim Police Crypto ini bagaimana sih untuk mampu bersaing dengan yang tadi saya sebutkan tadi, seperti TechReds, dan lain-lain seperti itu. Karena ini kan kita tahu kan kemarin itu ada AMA dari token yang projectnya seperti di Excel, itu yaitu LockLP. Jadi hari ini kebetulan ada projectnya audit dari Indonesia, ini lama-lama luar biasa nih token-token Indonesia ya kan, lama-lama lengkap juga. Jadi kita saling bahu-membahu. Jadi yang saya tanyakan tadi seperti itu sih Pak. Dari sisi developer bagaimana keamanannya itu apakah benar-benar terjamin, terus gimana sih cara untuk apa sih namanya brand awareness, bersaing gitu loh, meyakinkan holder-holder bahwasannya ini loh kita udah audit di Police Crypto benar-benar aman terjamin, itu bagaimana? Soalnya kan yang selama ini kita masih awam lah, saya terutama masih awam, masih baru dengar yang namanya Police Crypto ini. Terima kasih, mungkin itu aja Pak, sorry agak belibet. Terima kasih Om Billy. Silakan Om Bim, ini pertanyaannya sangat menarik. Jadi dari sisi keamanan gini ya, jadi gini, yang namanya smart contract itu kan
orang bisa buat yang serapi mungkin gitu kan. Jadi begitu audit lolos gitu kan. Entah itu audit dimanapun gitu kan. Tapi kan yang jadi poin penting adalah niat dari developernya. Mau SC sebagus apapun, mau web sebagus apapun, tapi kalau udah niat dari developernya itu udah ada niat tersembunyi, mereka mau scam, mau rug pull bisa aja. Walaupun kemarin ada kejadian gitu kan, itu liquidity di lock-nya sekian tahun nih, tapi rug pull setelah tinggi harganya ATH gitu kan langsung di dump. Nah itu kan jadi harus ada sesuatu selain dari hasil auditnya ini kan. Nah itulah makanya kami selain audit kita minta KTP. Jadi para developer itu harus nyetor KTP ke kami. Gitu kan. Dan itulah kenapa itu hanya identitas ya Pak ya? Iya, identitas. Identitas, oke. Dan itu kita juga ada. Selain itu Pak, apakah ada planning lain Pak? Selain itu, selain identitas, karena kan orang bisa aja kan memalsukan identitasnya. Seperti kemarin kan, jadi gini, kemarin itu ada kejadian juga tentang whitelist, joki-joki whitelist itu kan jadi sorotan kita juga. Kebetulan saya salah satu dari anggota yang dibentuk oleh Om Aden, Kopassus ya kan. Jadi bagus nih kalau ada polis kripto nih di Indonesia gitu kan. Nah, jadi maksud saya itu selain KTP, karena kemarin juga itu ada jaminannya KTP loh, itu masih bisa lolos juga. Selain KTP, apakah ada cara lain Pak untuk sebagai jaminan developer yang audit di polis kripto itu benar-benar secure gitu loh? Oke. Seperti itu sih Pak yang saya pengen tanyakan. Terima kasih Bapak Bli sebelumnya ya. Ya, makasih. Jadi gini, untuk kripto sendiri secara regulasi kan masih disusun ya draftnya sekarang ini kan ya. Dan makanya dari itu juga kami sudah beberapa kali juga koordinasi dengan pihak cybercrime gitu kan. Nah nanti kedepannya kita akan berpartner dengan cybercrime. Jadi kan di situ sudah ada semacam warning lah buat dev yang nakal. Itu sudah ada warning di sana sebenarnya. Kita berhubungan sama dengan aparat di sini. Gitu. Oke. Jadi ke sana. Gitu. Dan itu yang kita mau edukasi juga ke para holder gitu kan. Jadi yang itu yang mungkin kami buat yang tadi saya bilang itu. Jadi kita mau buat semacam video challenge gitu kan. Jadi dengan itu kan jadi untuk memviralkannya lebih cepat jadinya kalau dengan metode seperti itu. Jadi orang-orang yang awalnya agak ragu untuk masuk ke dunia token DEX gitu kan. Jadi mungkin coba mulai beranilah istilahnya lirik-lirik dulu gitu kan. Oh, di sini ternyata aman, di sini aman gitu kan. Sudah masuk ke polis kripto. Jadi kan dari situ sisi edukasinya. Gimana Om Billy? Kira-kira bisa menjawab Om? Ya, jadi yang cukup saya garis bawahi yang pertama jaminan dari sisi polis kripto sendiri untuk mengantisipasi dev-dev yang nakal khususnya yang sudah audit di mereka tapi mereka masih nakal gitu dengan jaminan satu identitas berupa KTP. Yang kedua mereka juga sudah kerjasama dengan cybercrime yang mana apabila dev tersebut sudah audit di polis kripto dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu merugikan investor, nah itu tim dari polis kripto ini akan melakukan tindakan hukum seperti itu Pak ya? Ya, jadi kan tapi yang namanya tindakan hukum itu kan harus ada laporan kan dari yang merasa dirugikan kan, jadi bukannya tiba-tiba polis kripto yang mengajukan, nggak bisa, harus ada yang melaporkan. Gitu. Harus ada yang melaporkan dari dasar laporan itu baru kita bisa bergerak. Oke, siap. Oke, cukup oke. Makasih Pak. Luar biasa. Terima kasih Om Billy pertanyaannya. Silakan selanjutnya. Halo. Oke, halo. Silakan Om Chen. Halo Om Chen. Ya, selamat malam Om Bim, selamat malam guru saya Om Salmon. Liputu. Baru nyimak nih. Ini tadi pertanyaan bagus-bagus dari Om Gepeng, sudah mau saya tanya, sudah ditanya dari Om Billy, sudah tanya. Nah, ini saya intinya aja beli poinnya. Ini kan dari tadi Om Bim kan menjelaskan untuk jual jasa lah intinya. Kan polis kripto ini untuk jual jasa audit. Nah, terus saya mau bertanya, terus hubungannya dengan tokennya itu apa? Jadi gini,
project dengan token itu apa hubungannya? Kan kalau jasa oke, good, benar, appreciate, benar, saya sebagai holder ada jasa yang seperti ini. Ini sangat membantu saya sebagai holder untuk menganalisa atau memfilter token-token kan gitu. Nah, terus yang saya tanyakan kan proyeknya Polis Crypto ini. Nah, hubungannya apa dengan jasa Anda ini? Nah, ada nggak keterkaitannya seperti itu? Apa buyback atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Iya, makasih Om Om Dim. pertanyaannya. Monggo Om Ji. Ya, jadi gini, kita kan dari Polis Crypto ini berusaha untuk menjadi semacam label lah, label SNI-nya Indonesia gitu kan. Itu istilahnya target jangka pendek kita gitu loh. Nah, untuk bisa menciptakan label seperti itu kan kita butuh komunitas, gitu kan. Jadi kita harus ada feedback juga ke komunitas. Jadi makanya itu kita buatkan token. Jadi nanti kan setiap ada dari audit kita akan buyback. Seperti itu. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Oh, jadi setiap ada developer yang memakai jasanya Polis Crypto, dananya itu digunakan untuk buyback seperti itu ya, Bli? Ya, betul. Ada alokasinya. Ya, ada alokasi untuk buyback. 25%. Nah, lalu yang hasil buyback tadi itu akan dikemanakan, Bli? Nah, nanti kan kita lihat situasinya. Jadi kalau memang untuk memperkuat LP, kita add liquidity dulu. Nanti ke depannya juga misalkan kita perlu ngadain burn, kita burn. Oh gitu. Oke, sementara itu ya jawabannya 1 poin itu dulu ya untuk keterkaitan itu ya. Oke, terima kasih, Bli. Oke, terima kasih Om Chen pertanyaannya. Oke, next question selanjutnya. Monggo, mumpung Ini ada Bang Salmon udah gatel kayak ini mau nanya. Om Salmon mungkin ada yang mau disampaikan. Malah mau menambahkan. Ada aku, monggo ada aku pertanyaannya. Ya mau nanya, Bli. Kan baru gabung sih, belum tahu sih ini pertanyaan udah ditanyakan sama yang lain atau belum kan. Yang pertama itu bagaimana sih Polis Crypto itu kriteria untuk koinnya itu dibilang tuh scam atau apa tuh bilangnya scam atau rug pull seperti itu. Yang kedua itu apa tuh jika koinnya sudah diaudit udah bilang di Polis Crypto itu bilang sudah aman itu. Tapi tiba-tiba ya sudah verified, terus tiba-tiba koin itu scam atau rug pull seperti itu. Bagaimana tindakan dari Polis Crypto? Terima kasih. Oke, makasih. Ada, silakan Cik Bim. Oh, jadi token yang sudah audit gitu maksudnya ya? Nah, yang pertama gini pertanyaannya, ada nggak kriteria-kriteria khusus gitu loh dalam untuk istilahnya men-screening token-token tersebut? Mana yang token scam, mana yang token rug pull seperti itu, Om. Oke, selama ini kan kita masih pakai aplikasi. Kalau misalnya yang pertama tuh udah terverified, dia udah lolos, terus tiba-tiba scam, apa tindakan yang akan diambil dari Polis Crypto sendiri? Oke, jadi untuk menentukan token itu scam kayak honeypot gitu kan, sementara kita masih pakai tools dari pihak luar gitu kan. Jadi kayak pakai punyanya token sniffer, pakai punyanya Stesavu gitu kan. Dan itu dari situ udah ketahuan tuh kalau di honeypot udah jelas-jelas dari awal udah ketahuan honeypot seperti itu kan. Nah, kalau scam itu kan biasanya yang harganya tiba-tiba naik gitu kan, tiba-tiba lama-lama turun gitu kan. Nah, terus nanti ke depannya tools-nya itu kita yang buat. Tools untuk pengecekannya itu. Untuk yang kayak token sniffer, kayak Stesavu itu kita mau buat juga seperti itu. Jadi kan kita pakai produk kita sendiri gitu kan. Gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan untuk token yang sudah audit di kita dan ternyata mereka scam atau rug pull ya seperti yang saya bilang tadi gitu kan. Jadi kalau memang dari pihak holder merasa dirugikan, tinggal lapor ke kita. Gitu kan. Nanti kita yang akan melanjutkan laporannya itu. Karena kan kita sudah ada saat ini sih masih personel ya. Jadi personel di cyber, jadi kan kita langsung bisa melakukan tindakan nanti dari sana. Oke, begitu. Ya ada. Oke, Om Salmon, mungkin bisa menambahkan. Teman-teman, Om Bim, Om Bli, mohon maaf, mohon izin. Maka tadi saya ada panggil ya di grup, boleh nggak saya tambahkan gitu loh. Tapi mungkin belum dibaca. Teman-teman, mungkin
Om Bim, kita biar saya punya hak bicara ya, maksudnya bisa menambahkan dari nama ini biar nggak melebar jauh takutnya. Ya mungkin kita boleh buka, mungkin Om Bim mungkin kita ini udah deal belum sih Om Bim? Saya tanya dulu deh. Ya sudah kan, tinggal foto session aja. Oke. Berarti saya boleh ya ngomong ya, maksudnya menambahkan ya, boleh. Oke, terima kasih Om Bim sebagai CEO. Izin ya Om Li, izin. Om Li Goin, izin. Oke. Teman-teman selamat malam semuanya. Kebetulan saya dari beberapa hari lalu sih memang sudah merupakan secara lisan ya gentleman agreement kalau memang bagian dari advisor dari Polis Crypto gitu. Memang banyak antusias sekali untuk pertanyaan atau ingin tahu tentang Polis Crypto itu akan ke arah mana sih sebenarnya seperti itu. Betul. Dan memang punya rencana kita akan ada pertemuan kembali untuk membahas itu semua sih. Tidak disangka kan memang sudah ada rencana untuk di Dex Capital, ya kan? Mungkin ada tambahan-tambahan, mungkin yang Om CEO BIM Polis Crypto ini mengutarakan tuh itu sesuai dengan planning mereka yang pertama dari Polis Crypto. Kalau saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa Polis Crypto itu sebenarnya menawarkan services atau jasa untuk pengecekan dan scoring untuk smart contract-nya. Jadi scoring smart contract-nya seperti apa? Nah, jumlah nilainya berapa? Keamanannya bagaimana? Apakah di situ ada backdoor atau tidak? Jadi semua itu akan ada nilai scoring-nya dan warning-nya serta bagaimana diserahkan kembali kepada developernya untuk diperbaikinya dan memiliki kekurangan dari sisi mana saja, seperti Certik lakukan seperti itu sih, rencana seperti itu. Lalu kemudian dari situ teman-teman yang bisa menilai hasil scoring tersebut itu bisa mempertanyakan kepada developernya kalau misalnya teman-teman itu investor atau holder token bersangkutan atau smart contract bersangkutan tersebut. Lalu untuk masalah SDM kan saat ini kan sudah ada kawan-kawan dari cybercrime dan lain-lain itu yang akan membantu untuk penilaian smart contract tersebut. Itu karena seperti yang saya dapat informasi adalah teman-teman yang dari cyber itu mempunyai kemampuan dan keterampilan bahkan sampai ada dari mendapatkan sertifikasi. Begitu ya Om Bim ya? Bisa tracking IP semacam itu. Enggak, maksudnya sertifikasi keterampilan, skill. Jadi dia dapat sertifikat bahwa misalnya seperti ISO 27001 gitu. Jadi untuk memang dia spesialis untuk audit. Kalau tidak salah itu Chief Vivin ada ngomong. Terus kemudian betul begitu Om Bim. Iya. Iyanya pelan amat. Saya rasa mungkin sisa masalah gitu. Jadi gini, maka kita akan coba review dan itu akan dikelompokkan untuk menjadi strength. Strength apa? Strength dari tim Polis Crypto. Itu yang akan menjadi penilaian terhadap sebuah smart contract itu mempunyai kualitas. Artinya diaudit oleh orang-orang yang punya keterampilan yang tepat dan kompeten untuk mengaudit smart contract tersebut. Itu dulu poin satunya teman-teman. Jadi akan ditampilkan bentuknya scoring. Scoring itu banyak macam bentuknya. Mungkin saat ini akan berbeda. Mungkin saat ini berbeda dengan apa yang saya sebutkan. Tapi ini adalah arah perbaikan dari Polis Crypto sendiri. Itu. Jadi pekerjaannya masih banyak. Lalu kemudian untuk masalah LP, masalah harga, teks dan lain-lain, memang pengalokasiannya ada dua. Ya kan, kemarin juga sempat saya bilang sama Om Bim bahwa advisor itu nggak usah kena reflection. Saya lupa saya ngomong apa enggak ya, tapi banyak sih. Artinya kenapa? Buat apa advisor punya reflection gitu loh? Lebih baik reflection tersebut dialokasikan untuk pemasaran. Nah, kenapa cuma punya dua reflection saja? Kenapa sih nggak auto add liquidity dan lain-lain? Auto add liquidity itu, ya kan? Itu punya threshold, artinya dalam jumlah berapa dia akan add auto liquidity itu otomatis.
Sedangkan smart contract atau misalnya smart contract yang dibuat oleh Polis Crypto itu bukan untuk commodity driven atau misalnya token get token atau token get token token itself, artinya token sendiri gitu loh. Dia bukan begitu. Nah, karena apa? Ada unsur satu pendapatan manual atau pendapatan konvensional dari hasil servis yang diberikan. Artinya jumlahnya bisa fluktuatif. Mungkin saat ini 300, besok bisa 500, besok lagi bisa 1000, besok lagi dan lain-lainnya. Nah, sehingga itu butuh keputusan tim untuk kapan penentuan add liquidity dan kapan untuk menyimpan supply tersebut untuk menjaga stabilitas harga. Artinya menjaga stabilitas harga bukan cuma untuk add liquidity, tapi untuk keperluan pemasaran juga, ya kan, itu bisa untuk menjaga stabilisasi harga. Dan juga untuk kemajuan proyek dan pengembangan. Pertanyaan lagi kan, kenapa pengalokasinya cuma 25% untuk buyback, ya, dan kapan dilakukan, itu nanti akan diputuskan, disesuaikan. Seperti tadi Om Japeng bilang, ini orang pada pintar semua. Yes, maka itu tim juga harus lebih pintar. Terus sisanya bagaimana? Sisanya itu ada pengalokasian sendiri, sampai juga ke pengembangan tim, seperti itu. Untuk jauh lebih lanjutnya mungkin akan dituangkan ke white paper ya, gitu loh. Karena white paper pasti akan dibentuk lebih luas lagi, lebih detail lagi, dan juga jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kembali lagi, kita lanjutkan lagi. Tadi masalah services. Nah, terus kemudian pertanyaan lagi, buat apa apa fungsinya kami berinvestasi? Apa nilai yang bisa kami dapatkan? Pertama, saat kalian berinvestasi kepada Polis Crypto, yang kalian dapatkan pertama adalah service atau SDM yang berkualitas, yang dimana ini akan mempunyai nilai jual yang lebih untuk di kemudian harinya. Artinya kompetensi tim itulah yang tempat kalian investasi. Jadi background skill timnya, terus kemudian kemampuan mereka analisanya dan scoringnya tepat, ya kan. Terus kemudian ini akan berkembang. Jadi semakin banyak orang ingin membangun trust terhadap tokennya atau proyeknya dari sisi smart contract-nya, maka mereka akan tertarik untuk diaudit oleh tim Polis Crypto, yang dimana notabene-nya adalah mempunyai skill atau kemampuan di atas rata-rata. Nah, itulah butuhnya pengembangan. Dan itulah tempat kalian bisa berinvestasi. Karena apa? Dengan begitu, semakin banyak orderan, maka akan semakin banyak persentase atau jumlah value yang untuk buyback, ya kan, dimana kita tahu buyback itu pasti akan meningkatkan harga. Itu dulu satu. Kedua, investasi terhadap project. Jadi yang prioritas pertama investasi terhadap skill ya, skill SDM. Yang kedua barusan investasi kepada project. Project ini seperti apa? Projectnya sih nggak seperti kayak yang lain-lainnya, ya kan, mungkin akan prioritasnya ke tooling. Tools itu fungsinya untuk bisa membantu developer, baik developer ataupun juga bagi holders untuk bisa menggunakan service yang disiapkan di tooling software tersebut atau aplikasi tersebut. Ya, walaupun masih basic web gitu, based on web ya maksudnya ya, bukan basic web, based on web. Nah, toolingnya seperti apa? Ya nanti banyak yang mesti didiskusikan. Nah, jadi sebagian kecil itulah gambaran untuk Polis Crypto, untuk wajah barunya dengan smart contract barunya, dengan wajah barunya, serta nanti mungkin dengan tim barunya juga. Jadi mungkin di AMA ini biar teman-teman kan jangan sampai Polis Crypto seakan-akan menjamin 100% keamanan. Karena itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Mohon maaf Om Bim, saya ini sanggah sedikit, biar kita tidak terjadi ketergantungan atau beban seumur hidup nih. Karena kita punya tugas sendiri-sendiri. Artinya developer punya tugas sendiri untuk menjalankan amanah, investor juga mempunyai tugas sendiri untuk bisa memilih tempat mana berinvestasi yang baik berdasarkan data yang kita berikan kepada publik. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya tentang pengaduan ke aparat kepolisian dan lain-lain, saya rasa itu kan salah satu punya hak dari setiap investor ya, atau misalnya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dia mengadu langsung, tapi di sini kan Polis Crypto tadi kan ada mempunyai syarat.
Artinya data developer tersebut disampaikan dan diberikan, diarsipkan di Polistripto. Jadi kalau bisa teman-teman membutuhkan data tersebut, maka dengan misalnya dengan adanya delik aduan tersebut atau laporan ke kepolisian, kepolisian meminta data tersebut kepada Polistripto, Polistripto siap untuk memberikan data tersebut kepada pihak berwajib, bukan kepada holders. Karena kalau kepada holders atau yang mengadu, itu artinya kami menyalahi aturan kami kepada klien kami, gitu. Jadi masih ada permintaan tertulis dari kepolisian untuk meminta itu, sehingga kami tidak menyalahi aturan main kami, karena ini menyangkut kredibilitas kami. Itu dulu satu, teman-teman. Kedua, untuk bisa meneruskan aduan, saya rasa tidak, karena itu aduan harus dilakukan oleh pihak korban sendiri. Jadi jangan sampai dihubungkan bahwa Polistripto akan mengurusi aduan dari A sampai Z. Tidak mungkin terjadi itu, teman-teman, karena tidak ada proyek yang seperti itu, karena itu kan sudah berhubungan dengan regulasi dan aturan pemerintahan seperti itu. Terus yang saya ingin tambahkan lagi, untuk kedepannya Polistripto akan lebih concern bagaimana memberikan services, terus kemudian pemasaran publikasi baik lokal maupun global, dan juga kerjasama untuk pengembangan SDM dan kompetensi. Kalau ditanya lagi, apalagi yang bisa dilakukan? Banyak. Contoh, kita bisa membuka Polistripto itu bisa aja dengan budgetnya yang dialokasikan nanti bisa untuk membuka kelas bagi teman-teman yang ingin belajar smart contract. Itu salah satu misalnya, ya kan? Itu salah satu ide. Nah, di mana pemasukannya dari mana? Pemasukan dari teman-teman yang mau belajar itu, gurunya itu sudah disiapkan, jadi teman-teman bisa mendaftarkan kelas, baik kelas online, kelas offline. Inilah sebuah proyek di mana bisa back to back-nya. Jadi inilah perkembangan atau muka baru dari Polistripto untuk Indonesia, untuk teman-teman developer dan juga untuk teman-teman holders. Jadi dari tadi mohon maaf kalau misalnya saya salah tangkap, adalah pemikirannya adalah bagaimana Polistripto ini jadi guardian dog bagi setiap holder. Itu salah. Kalau saya rasa salah, itu nggak akan kompeten dan itu nggak efektif, teman-teman. Jadi saya rasa inilah tugasnya Polistripto, ya kan, dan juga punya project at Polistripto, dan bagaimana memanage investasi dari holders. Mungkin seperti itu kali, teman-teman. Itu tambahan saya. Mungkin begitu, Om Bim. Walaupun kita belum ini, memang idenya nanti. Terima kasih. Iya, siap. Terima kasih banyak tambahannya Om Salmon. Luar biasa sekali. Jadi lebih tercerahkan ini tentang gambaran Polistripto ke depannya seperti apa ya, Bim ya. Bersyukur sekali ada Om Salmon. Oke, mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang izin bicara, bertanya. boleh? Ya, Om Haris, monggo. Ini kan saya dapat informasi Polistripto ini dari teman, ya kan. Terus untuk saat ini Polistripto ini sudah tersedia di PancakeSwap atau belum? Sudah di Pancake sudah. Sudah. Ya mumpung di sini. Sudah ada. Nah, jadi sekalian nanya mungkin ya. Untuk total supply-nya berapa? 1 triliun. Oh, 1 triliun. Terus sekarang posisi di market cap CMC. 100.000. Apanya ini? Oh, market cap-nya. Market cap-nya. Iya. Saya belum ngecek lagi yang terakhir. 100.000 sih. Tadi 100 97 ribuan ya. terus 100.000, 97 98.000 lah. Masih depan laptop. Iya, Enggak di depan laptop soalnya. Masih early ya, berarti masih recommended early. ya. Iya, masih. Ya, terima kasih, itu aja pertanyaannya. Terima kasih Blikoin, Mas Bim, Pak Salmon. Sama. Om. Oke, selanjutnya. Halo, Bli. Iya, malah Om Nata. Halo. Ya. Ini mau tanya sama Depnya. Kapan Silakan Om Nata. Ini Gusto kampus kalau mau lakukan pembinaan? Oh, pembinaan untuk ini. Smart kontrak maksudnya. Ya. Halo Om.
kalau dia ada pembinaan seperti itu kan, ada kata ide Bang Salmon tadi itu bagus itu. Iya. Kalau bisa goes to kampus, sebab itu ada jurusan IT kan. Iya. Itu bisa ditambah-tambah ke white papernya atau roadmap-nya nanti. Ada Itu Om. sangat bagus. Ada. Ada Om. Ada, tapi Siap. nanti akan bentuknya lebih besar lagi. Semoga nanti berjalan lancar. Intinya Polisi Kripto akan punya wajah baru dan saya rasa Om Bim pasti akan lebih banyak tersenyum. Senyum dong Om Bim. Saya dari tadi ketawa terus, suka senyum lagi. Jadi memang agak sedikit mengagetkan ya teman-teman. Maksud saya bukan, mohon maaf ya Om Bim ya, maksudnya karena kan ini kan AMA di Dex Capital ini kan teman-teman yang haus akan informasi, takut juga nanti kan nanti pas rencana kita ini maksudnya kan ada perubahan, jadi mungkin lebih baik diumumkan sehingga nanti pas ada perubahan lagi sudah fix baru nanti AMA lagi di sini kan boleh ya Om Bli ya? Boleh banget. Jadi dengan roadmap baru, presentasi baru, dengan wajah baru dan itu akan menumbuhkan kredibilitas buat Polisi Kripto sendiri, mungkin begitu. Pasti ada Om Nata, tenang aja. Om Aditya juga pasti akan ada nanti. Nanti dari biar Om Bim yang akan jadi pembicaranya luar biasa Om Bim nih, dan cita-citanya luar biasa. Ya, malam Om Salmon, malam Om Bim, malam Om Bli. Silakan Om Aditya. Iya, ini gabung ya Om ya, dari Solo saya Om. Oh ya, monggo Om Aditya. Ya, mengenai itu nanti Gusto Kampus kita siap memfasilitasi Om. Wih. Luar biasa, ini saya tahu ini. Ini dari Surakarta ya kemarin ya Om ya, kita Zoom ya. Kayaknya sih iya deh. Kita Zoom sama Om Salmon juga, sama Mbak Don juga. Ini betul Om, betul. Setuju saya. Memang harus dirangkul developer begini, setuju saya Om. Berarti Om Bim harus datang nanti. Kemarin kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Om Salmon ya. Jadi nanti bisa kita agendakan juga kapan kita bisa bikin webinarnya, terus temanya apa, siapa aja yang kita datangkan, kita undang nanti. Monggo saya minta bimbingannya dari Om Salmon. Siap Om. Jadi di sini juga Om Bli Coin juga, beliau juga salah satu community yang punya cita-cita besar juga. Om Bim juga salah satu developer Indonesia yang punya cita-cita besar juga. Jadi banyak sih Om, sebenarnya untuk sharing-sharing, ngobrol itu luar biasa. Gitu, Om. Komunitas kita bagus-bagus juga Om, banyak yang bagus-bagus juga Om. Perlahan-perlahan kali Om ya, satu persatu disusun ya Om Aditya ya. Ini Om Aditya ini kalau nggak salah gelarnya dokter loh. Betul nggak sih Om? Bukan Om. Oh bukan. Jangan merendah, jangan prof nih. Dokter gigi ya Om ya. Oke, ini kami siap Om. Siap. Om Bli siap dong, Om Bli Coin siap juga dong, siap lah. Go to kampus. Ya, go to kampus. Cari ayam kampus kalian. Ya nanti kita bisa Om, sama-sama kita bisa sharing-sharing lagi nanti kapan kita adakan webinarnya. Dan dari saya siap memfasilitasi itu Om. Alhamdulillah, berkah luar biasa buat kita ini. Dan juga Om. Dan kemarin juga udah menyalurkan sedikit ya rezeki lah beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa. Ya. Luar biasa tuh. Om Aditya punya. Ya lanjut Om, saya sih udah bisa bilang cuma luar biasa. Biar kenal dulu Om Aditya ini bagaimana. Monggo Om Bli, silakan Om Bli. Itu Halo. Ya, mau bicara silakan Om Aden. Ini cuma Ama yang nggak bisa saran. Oh boleh, bisa Om Aden. Ya, Ama aja dulu ya, sarannya nanti pribadi lah. Ya ini saya tanya, boleh nanti. Biar nanti Polisi Kripto itu punya klaim prestasi ya. Saya mau tanyain ini apa namanya itu standar ini apa peningkatan keamanan ini selain verifikasi ID card gitu, yang sudah direncanakan lah. Ya nanti kalau boleh saran saya kasih saran juga gitu. Nah ini standar keamanan, peningkatan keamanan yang sudah disiapkan oleh Polisi Kripto karena nama Polisi Kripto ini memang lebih dekat ke keamanannya itu ya, bukan servisnya itu.
Itu sih. Oke Om Aden, nanti pas secara bebas kita bolehlah kasih saran langsung ke Om Dep-nya. Oke, mungkin saya buka pertanyaan lainnya. Monggo silakan. Itu belum dijawab. Itu pertanyaan Bang Beli. Oh, pertanyaan ya, oke, saran. Silakan Bim. Jadi mungkin untuk sementara sih itu. Jadi dari verifikasi ID sama yang kita minta kemarin nomor WA yang aktif sih. Nomor WA yang aktif silakan untuk trackingnya nanti ke depannya. Mungkin kalau saya boleh tambahkan Om Aden, mungkin Om Aden maksudnya ada dua sisi ya. Satu, yang pertanyaan Om Aden kan tentang masalah bagaimana tentang docs ya, bukan kalau soal keamanan jaminan 100% sih agak sulit ya Om ya. Walaupun sudah ada KTP, nomor telepon, alamat rumah, terus kemudian izin RT RW atau mungkin yang lain-lainnya, ya kan, tetap seperti kata Om Bim, kalau memang mereka punya niat yang tidak baik, ya hasilnya token tersebut atau proyek tersebut juga tidak baik. Nah, di sini kan Polisi itu tidak bisa menjamin 100% bahwa proyek itu aman, karena ini menyangkut masalah sifat manusia sih Om. Kalau itu sih, maka itu dari Polisi itu memberikan scoring. Scoring terhadap apa? Smart contract-nya dulu. Karena kan salah satu jantung dari sebuah proyek, sebuah token itu bergerak atau misalnya mekanisme token itu mesinnya itu ya di smart contract gitu loh. Pengemudinya itu ya developernya begitu Om. Mungkin begitu sisa Polisi kripto menilai mesinnya itu isinya apa gitu, kayak gimana begitu sih Om. Ya nanti saya kasih saran pas di forum bebas Om. Ya, Om Bim ya. Ya boleh. Siap Om Aden. Terima kasih Om Aden. Oke, mungkin kita buka satu pertanyaan. Ya, silakan Pak Kripto, Tuan Fish. Halo Om Bim, halo Om Li. Aku mau nanya boleh ya? Boleh, monggo. Aku tadi nggak nyimak dari awal sih, tapi sedikit nanyanya garis besar aja nih Om. Jadi kan saya lihat kan, saya belum mengenal dalam nih mengenai polis kripto, tapi secara sekilas kita tahu bahwa polis kripto itu ibaratnya token audit lah, atau semacam yang kita udah kenal di dunia kripto itu Certik atau Tezos atau Solidity dan lain-lain kayak gitu ya. Tadi kan saya sempat dengar tuh mengenai fee dari transaksi token yang ingin diaudit atau biaya administrasi gitu untuk dijadikan buyback, benar ya? Berapa persen itu dari 20% ya? Iya. Ya, buyback. Artinya kan apabila ada banyak token atau yang diaudit, artinya semakin banyak buyback ya kan, semakin banyak income gitu kan. Pertanyaannya simpel sih Om, cuman secara garis besar aja. Seberapa besar nih Om Bim bersama tim dan seberapa kuatnya gitu untuk seberapa banyak gitu bisa menjangkau itu gitu untuk menghasilkan fee yang lebih banyak untuk buyback yang lebih banyak. Bagaimana strategi marketingnya ke depan gitu. Nggak apa, atau mungkin ada target 1 bulan minimal harus ada nih 1 token yang harus diaudit karena kita harus perlu buyback gitu untuk meningkatkan yang tadi itu. Terus dari para holder juga. Kalau kita dari 1 bulan sampai 2 bulan nggak ada token yang diaudit, jadi kita juga gimana gitu. Itu kan artinya ada perasaan gimana gitu. Strateginya gimana itu aja sih. Terima kasih Om Bim. Oke, Om Bli, terima kasih. Tuan Fish. Ini suaranya nih sangat sekali nih, menghibur sekali. Silakan Ojek Bim, langsung ditanggapin Ji. Oke, jadi kan seperti yang sekarang ini kita mulai jemput bola sekarang. Jadi kita yang mendekati dev-dev yang mungkin yang sudah proyek-proyek yang sudah berjalan dulu yang kita cari gitu kan. Jadi kita jemput bola dari sekarang. Harapannya sih nanti semakin dikenal nama Polis Kripto. Jadi token sebelum launch itu sudah mendekatin ke kita dulu. Jadi kemarin juga kita sempat bicara juga sama tim dev kita. Kita nanti ada paket juga. Ya sekarang kan belum ada paketnya ya. Jadi kita nanti mau keluarkan paket. Jadi audit itu nanti akan 2 kali. Jadi pada saat 1 di testnet
Dan yang kedua adalah pada saat di mainnet. Kenapa? Jadi gini, kadang-kadang orang kan sudah deploy, ternyata pas di audit ternyata ada isu, dan itu mungkin isunya udah kelas medium gitu kan, jadi kan akan bermasalah gitu kan, dia kalau mau perbaiki dia harus pindah lagi gitu kan. Jadi kemarin kita pikir kenapa kok kita nggak bikin auditnya di testnet aja, jadi 2 kali, di testnet di audit, sudah lolos testnet, udah pas masuk ke mainnet kita audit lagi sekali untuk memastikan bahwa yang di-deploy adalah yang hasil dari testnet kemarin gitu. Jadi kita mau memberikan service juga untuk dev seperti itu kan. Jadi kan dev itu lebih tenang jadinya. Jadi dia deploy itu dengan udah tenang, oh sudah teraudit, jadi tenang gitu kan. Dan itu kemudian kita yang kayak saya bilang tadi sudah mulai jemput bola dari sekarang. Nah, terus mengenai targetnya Om, tadi Crypto One Piece nanyain, kan tadi kan kalau ada audit itu kan ada otomatis ada tambahan kapital lah untuk buyback tokennya kayak gitu. Nah, kira-kira untuk target sebulan itu berapa token yang kira-kira bisa diaudit? Kalau target kita sih setiap minggu selalu ada yang audit ke kita gitu kan. Nanti begitu semakin dikenalnya Polis Crypto kan. Soalnya yang namanya token tuh setiap saat tuh ada aja token-token yang launch baru gitu kan. Gitu, itu yang kita targetkan sih. Terus selama ini sudah berjalan kurang lebih sebulan tuh udah ada belum token-token lokal? Kita sudah ada satu yang sudah diaudit dan sudah ada 1 atau 2 yang sudah ngantri untuk udah minta diaudit lagi sama kita. Gitu, oke. Oke, seperti itu Crypto One Piece mungkin. Tambahin lagi deh, boleh nggak sih? Boleh Om. Om Bil, izin. Jadi teman-teman memang ini kan menyangkut rencana ke depan juga, bagaimana perbaikan atau menambahkan wajah sehingga wajah baru Polis Crypto itu punya sinar lah seperti itu. Pertama dari sisi pemasaran saya senang. Iya bukan, itu udah bersinar Om. Jadi untuk rekan Crypto One Piece, saya senang sekali pertanyaan ini karena pertanyaan ini menyangkut bagaimana planning atau rencana untuk menunjang proyek itu berhasil atau mencapai tujuannya. Artinya mendukung. Marketing itu kan punya strategi sendiri. Nah, pertama seperti tadi penjelasan tentang bagaimana skills dan SDM-nya masing-masing. Dari skills dan SDM-nya tim Polis Crypto ini untuk audit ya, kompetensinya itu yang akan kita promosikan. Selain jemput bola, kita bicara jemput bola tetap dilakukan karena kan dari kemarin kan memang Polis Crypto kan melakukan hal tersebut. Nah, kita akan mempromosikan isi tim kami Polis Crypto bahwa mereka punya kompetensi sampai punya ISO seperti itu. Lalu kemudian itu kami sebut itu brand awareness. Jadi kita harus perkenalkan dulu kepada publik bahwa ini loh Polis Crypto yang isinya itu kompeten dalam mengaudit sebuah smart contract. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali smart contract yang copy paste tanpa banyak dimodify. Terus kemudian di sini juga kita bisa melihat tingkat kekreatifan dari developer itu. Artinya mudah sekali apabila seorang developer itu cuma copy paste, lalu kemudian mengubah namanya saja, mengubah walletnya saja, lalu kemudian deploy. Ini menunjukkan bahwa developer tersebut kurang kreatif, teman-teman. Artinya dari membuat mesin saja kurang kreatif, bagaimana mengembangkan sebuah project itu kan analisa teman-teman sendirilah, gitu. Tapi Polis Crypto akan lebih cenderung bagaimana menganalisa isi kontrak tersebut atau smart contract tersebut. Artinya ya tidak pusing dia mau copy paste atau apa. Tapi jelas isi smart contract itu seperti apa. Nah, sebagai tambahannya, karena kan jasa Polis Crypto itu hanya ditugaskan mengaudit smart contract. Nah, untuk menambahkan informasi kepada teman-teman holders atau investor atau developer, maka tadi adalah ada namanya seperti tadi diajak sama Om Aditya untuk apa? Untuk namanya webinar, terus kunjungan, go to kampus, untuk apa? Menginformasikan bagaimana smart contract yang baik, bagaimana smart contract yang kreatif, bagaimana teman-teman bisa sih memodifikasi sebuah smart contract sesuai dengan kebutuhan proyeknya. Nah, itulah branding yang kedua yang harus dilakukan. Sehingga
itu juga termasuk jemput bola juga kan. Artinya nanti mereka yang membuat smart contract ini minta diaudit sama Polis Kripto kan mereka menggunakan jasa Polis Kripto. Nah ini kan membuka pasar sendiri, membuka ekosistem sendiri. Nah, artinya nanti ke depannya ya dampak dari kunjungan-kunjungan tersebut akan menjadi pasar-pasar sendiri, ya pasar-pasar buat Polis Kripto sendiri gitu loh. Dan ini kembali menjawab pertanyaan rekan Kripto One Piece, ya itu sumber penghasilan itu bisa kita ciptakan sendiri sebenarnya dengan edukasi karena masih minimnya pengetahuan tentang smart contract dan juga developers juga bisa mengembangkannya secara kreatif. Investor bisa memilih bahwa ini loh smart contract yang kreatif, smart contract yang bukan copy paste saja sehingga investasinya bisa lebih terjamin dalam nilai value-nya ke depannya dan pengembangan proyeknya lebih terjamin. Seperti itulah kurang lebih. Berarti sumber income-nya nanti nggak hanya cuman dari audit aja ya, Om Salmon ya, tapi banyak nanti yang celuk-celuk baru yang bisa kita kembangkan, misalnya dari menjual dari smart kontraknya, webinar-webinarnya mungkin yang ke kampus-kampus kan ngadain kelas-kelas training gitu ya Om ya. Bisa. Itu bisa banget terjadi. Sisa bagaimana SDM Polis Kripto ini atau bekerja sama dengan developer lain yang sudah menyediakan wadah edukasi tersebut. Kan sisa kita isi dan kita sharing profitnya di situ. Jadi sumber-sumber income baru itu banyak sih Om, karena gini, kripto di Indonesia ini masih baru. Ya kan, baru dikenal, baru juga banyak mencoba, ya kan, artinya project yang serius, diangkatnya serius tapi mengerjakannya mencoba. Nah, ini yang menandakan atau indikatornya bahwa kita masih baru loh di dunia kripto ini. Masih baru banget. Sementara ini kan teman-teman, ini agak sedikit melebar ya. Sementara ini kan teman-teman kan berpikir bahwa, oh ini loh ruang lingkup kita, proyeknya cuma ini aja, apa kita nggak bosan? Sebelum menjawab itu, mari kita lihat lebih luas lagi, bagaimana sih fungsi kripto dan blockchain di dunia ini. Kita ambil contoh, apakah nanti sebuah perusahaan tidak bisa membuat sebuah kontrak? Oh bisa. Coba bayangkan sebuah perusahaan, misalnya anggap Mitsubishi, dia bisa membuat token Mitsubishi loh. Nah, bagaimana membuat token Mitsubishi itu kan dia butuh smart contract yang mendukung rencana dia atau project dia atau tujuan dia atau goals dia. Dan smart contract itu butuh diaudit. Bayangkan sebuah company sebesar itu, audit kripto itu, dan saat ini brand awareness-nya dapat untuk Polis Kripto, maka akan dipilih Polis Kripto. Nilainya berapa? Luar biasa kan? Nah inilah artinya fungsi go to campus, go to company, publikasi, itu brand awareness dulu yang dilakukan. Tapi tidak terlepas dari kompetensi SDM-nya. Lalu kemudian biaya gede, iya memang besar. Jadi sekarang ini memang masih tahap sangat awal untuk Polis Kripto untuk berkembang. Jadi perencanaannya mesti lebih matang, skill-nya lebih ditunjukkan. Kalau bisa sertifikasi ISO banyak. Dan untuk pengerjaannya betul, sertik aja butuh waktu 3 minggu paling cepat untuk mengaudit atau hasil audit gitu. Nah, kita juga akan coba mengatur bagaimana menerima job kalau nanti berlimpah, ya kan, bagaimana mengaturnya, ya kan, mengerjakannya. Lalu kemudian bagaimana efeknya terhadap price atau price impact atau liquidity pool. Semua butuh tahap pelan-pelan teman-teman. Saya harap sih itu bisa dimengerti. Nanti kita akan tuangkan di roadmap sih perlahan gitu loh. Terima kasih Om. Oke, terima kasih banyak Om Salmon. Gimana Om Crypto One Piece? Kayaknya sudah detail sekali ya. Iya sudah detail. Terima kasih ya Om Li, Om Bin, semoga sukses Polis Kripto. Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Terakhir ya, Om Haris Lupi ya, silakan. Jadi token Indo ini kan sudah banyak bermunculan ya. Nah, pertanyaan saya, Polis Kripto ini marketingnya bagaimana nanti? Ya langsung to the point aja mungkin ya. Untuk marketingnya kuat nggak? Kuat dalam Karena hal apa, kalau kuat dalam segi modalnya kan, karena sebagus apapun token tapi tidak ada dana marketing juga susah kan? Oke, gitu aja Maris. Ya, terima kasih Ya Om gitu Haris. aja. Silakan, Din. Kayak ini simpel. Om Bim apa saya nih?
Ya Pak, sama dulu nanti saya nambahin. Om Salmon boleh. Oke, malam Om Haris. Ya, seperti tadi yang sudah saya ucapkan sebelumnya, untuk polis kripto, kalau diukur dari dana pemasaran, ya itu sudah ada namanya allocation token untuk marketing. Nah, lalu kemudian ada juga partnership yang dimana itu terdiri dari ada tim allocation, ada marketing allocation, ada advisor allocation. Nah, sementara ini kalau kita patokan ke marketing itu akan berjalan sesuai dengan roadmap atau rencana nanti ke depannya. Kedua, saat ini paling penting untuk memasarkan sebuah idea atau project polis kripto ini sebagai services adalah bagaimana menentukan posisi atau bagaimana menentukan komposisi timnya, profesionalisme timnya. Saat ini yang sudah ada adalah sudah ada kerjasama dengan beberapa orang tim cyber, ya kan, artinya satu yang mewakili, tapi di situ kita masih bisa berkonsultasi dengan beberapa orang tim cyber. Salah satu itu. Kedua, masih juga membuka peluang kesempatan kita bekerja sama dengan IT yang profesional, ya, pada bidang audit smart contract seperti itu. Nah, jadi untuk pemasaran keluar kan ada dua nih marketingnya caranya. Satu pemasaran dalam, satu pemasaran luar. Pemasaran luar mungkin yang sering kali kita jumpai adalah dengan influencer gitu loh. Pemasaran dalam ini bagaimana kita bisa menciptakan sebuah ekosistem dalam tim sehingga tim itu berkembang, seperti misalnya dengan cara edukasi, terus kemudian buka kelas. Itu salah satu untuk membentuk sebuah individu yang profesional dalam menjajakan atau mengaudit smart contract. Nah, apa itu termasuk pemasaran? Buat saya sih itu termasuk pemasaran juga. Kenapa? Ya karena hasil dari edukasi tersebut menghasilkan seorang individu yang profesional yang akan bekerja di dalam tim polis kripto. Tapi rencana itu kapan dilakukan? Nah, tergantung dari situasi dan kebutuhan Om. Kalau saat ini masih mampu, misalnya dalam sebulan mengerjakannya misalnya 10 smart contract, misalnya seperti itu, dengan komposisi tim saat ini, ya itu kita coba kerjakan, tidak usah menambah orang, tapi kita lebih fokus bagaimana pengembangan yang lainnya. Nah, kedua, kalau ternyata orderannya lebih banyak nih, tim ini butuh dikembangkan lagi, nah berarti kan kita mesti menambahkan SDM. Nah, SDM ada dua, SDM tetap atau SDM freelance, seperti itu. Bahkan bisa kerjasama dengan Certik. Nah, ini kan saya buka aja nih. Kemarin itu saya belum ngomong sama Om Bim bahwa polis kripto itu punya kesempatan untuk bekerja sama dengan Certik. Bagaimana caranya? Ada Om, nanti tenang. Inilah fungsi advisor, tenang aja Om. Maka polis kripto sendiri bahkan bisa menjadi salah satu auditor Certik dan sebaliknya. Kenapa? Nah, kompetensi dan profesionalisme polis kripto tersebut. Makanya untuk memastikan hal tersebut, maka nanti ke depannya akan ada pertemuan dengan tim, saya dengan tim, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah mana yang tepat. Nah, untuk sementara ini yang dilakukan dalam polis kripto salah apa enggak? Masih on the track. Sisa peningkatan kualitasnya akan lebih tinggi. Dengan meningkatkan kualitas, maka akan meningkatkan harga servisnya. Di sini kan yang kita mau jual. Tidak mungkin berlian yang 100% murni kita jual dengan harga murah, setara dengan harga emas, kan nggak mungkin. Berlian tetaplah lebih mahal dibandingkan emas. Mungkin seperti itulah analoginya. Seperti itu. Terima kasih Om. Oke, makasih Om Salmon. Saya rasa udah detail sekali ya Om Haris ya. Bisa menjawab Om Haris ya. Tadi itu tambahannya bahkan. Oh iya, jelas. Ya. Kabar baiknya tadi, makasih Om Salmon sudah di-open di sini. Kabar baiknya kalau itu terjadi kerja sama Certik itu luar biasa sekali nih. Makanya teman-teman kalau merasa memang project ini bagus untuk long term, kesempatan sebenarnya sekarang teman-teman kalau misalnya mau mau gas tipis-tipis Om ya, mau zero gitu kan, mumpung market cap-nya masih kecil. Nanti kalau udah terjadi kerjasama bisa lumayan dan nanti untuk dongkrak market cap. Bukan tim loh yang ngajak ya Om Bim ya, bukan tim yang ngomong ya. Nggak apa-apa kan, artinya kan gini Om. Jadi istilahnya kan kalau emang itu bagus, ya kita bilang bagus Om, betul nggak Om? Harus objektif Om. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Mungkin
Cik Bim terakhir closing statement dari Cik Bim selaku CEO dari Police Crypto. Silakan buat teman-teman yang hadir, masih ada 34 orang di sini, dan nanti untuk pemenang giveaway-nya saya umumkan lewat chat di grup aja. Silakan Om Cik Bim. Oke, jadi terima kasih atas kehadiran dari teman-teman di sini. Jadi tujuan kami adalah untuk membangun token Indonesia yang ini kan sementara ini. Jadi mari kita sama-sama support token anak bangsa. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi makasih banyak Om Cik Bim selaku tim dev dari Police Crypto, Om Salmon selaku advisor dari Police Crypto, luar biasa. Malam hari ini saya pribadi makin tercerahkan Om, karena ternyata di sini di open semua, termasuk tadi Cik Bim juga open juga rencana kerja untuk sebulan 2 bulan ke depannya. Ternyata ada penambahan yang keren juga. Ya harapannya semoga Police Crypto bisa jadi tuan rumah di negeri sendirilah dan bisa menjadi project audit yang baik ke depannya. Mungkin itu aja untuk rangkaian AMA pada malam hari ini. Saya Bli Queen, tuan rumah Dex Capital. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk pemenang giveaway-nya nanti saya umumkan lewat chat ya. Di mana untuk pemenang giveaway 10 penanya terbaik akan mendapatkan berapa, Cik Bim? 50 juta masing-masing, Cik Bim ya. Untuk 10 orang berarti 500 juta dan satu orangnya dapat kaos eksklusif dari Dex Capital. Nanti saya akan pilih, oke? Itu aja mungkin malam hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang mau lanjut, silakan secara resmi untuk AMA Dex Capital malam ini dengan Police Crypto saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di AMA berikutnya. Thank you. Salam. Masih lanjut ya kita ya? Masih bisa lanjut kan?